Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema jangankan kembali, melirik pun mantan tidak mau. Padahal kamu sudah jungkir balik berusaha. Ini dua sebabnya. Ya. Jadi tentu sebuah usaha itu ya, kita sangat berharap akan berhasil. Sekurang-kurangnya menunjukkan tanda-tanda ke arah berhasil. Kalaupun mantan belum kembali, ya paling tidak sekurang-kurangnya sekarang dia sudah membuka blokir akun-akun media sosialnya, blokir telepon kita dan seterusnya. Sedikit-sedikit sudah mau diajak untuk chatting, untuk telepon, walaupun mungkin masih belum mau untuk ketemu secara langsung ya. Tetapi ternyata sampai hari ini, apa yang kita harapkan itu belum menunjukkan hasil apapun ya. Nah, kita tentu bertanya-tanya, apa lagi yang kurang dari usaha yang sudah kita lakukan? Kita pergi ke rumah dia, ya. Apa kata orang di rumahnya, kata keluarganya, kata tetangganya, dia tidak pernah ada di rumah. Ya, bahkan kalau kita ketemu tetangganya bilang dia sudah pindah. Padahal kalau kita lihat dari jauh, dia masih di sana. Ya. Kemudian, apalagi? Kita berusaha menemuinya di tempat kerjanya. Ya, dia tidak mau. Kemudian kita tunggui di dekat tempat kerjanya, atau di dekat tempat kuliahnya, atau di dekat rumahnya. Ya. Dari pagi misal kita sudah menunggu, dari subuh kita tunggu di dekat rumahnya dengan harapan ketika dia lewat, dia akan menyapa kita, dia akan berhenti dan kita punya kesempatan untuk bicara dengan dia. Ternyata begitu dia lewat, kita sudah deg-degan, sudah berdebar-debar ya, sudah memperbaiki rambut biar kelihatan rapi dan seterusnya. Ternyata dia lewati begitu saja, dia pura-pura tidak melihat kita. Nah, sekarang kenapa demikian? Sebelum kita bahas lagi lebih jauh, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Nah, jadi sebabnya yang pertama, kita sudah jungkir balik berusaha, tetapi usaha itu tidak kita ikuti, tidak kita iringi dengan doa. Kalaupun kita berdoanya selintas saja. Tidak khusyuk, tidak maksimal, tidak berkonsentrasi, dan tidak kita lakukan terus-menerus. Ya, nah, jadi sebuah usaha yang tidak diikuti dengan doa, hasilnya tidak akan maksimal. Ya, atau diikuti dengan doa, tetapi doanya ala kadarnya saja. Hasilnya juga tidak akan seperti apa yang kita harapkan. Ya, mungkin itu yang sedang kita hadapi pada saat ini. Kita menghabiskan begitu banyak waktu, tenaga, pikiran, biaya untuk memikirkan bagaimana caranya bisa ketemu mantan, bisa bicara dengan mantan, tetapi kita lupa untuk berdoa. Itu sebabnya kenapa mantan melirik kepada kita pun dia belum. Ya, karena apa?
yang bisa menyentuh hati seseorang itu kan hanya doa ketika kita sudah berusaha dengan seluruh cara yang kita ketahui untuk bisa ketemu dengan dia dan dia selalu menghindar. Apalagi yang bisa menyentuh hatinya, jawabannya adalah doa. Ya. Nah, kemudian yang kedua, sudah berdoa, sudah berusaha jungkir balik, tetapi hasilnya juga belum kelihatan. Nah, kenapa demikian? Jawabannya, karena kita meletakkan mantan sebagai tujuan hidup kita. Karena hati kita hanya dipenuhi dengan keinginan agar mantan kembali. Ya, hati kita 100% diisi dengan cinta kepada mantan. Padahal, ya, kalau kita ingin doa kita menjadi doa yang terkabul, itu kuncinya cinta kita adalah untuk Allah. Hati kita isi dengan cinta 100% kepada Allah. Adapun cinta kepada mantan, kepada manusia, kepada saudara, kepada harta benda, kepada pekerjaan, dan seterusnya, itu dalam rangka kita untuk mencintai Allah. Ya, kita mencintai seseorang, kemudian menikah dengannya sebagai teman kita di dalam beribadah kepada Allah. Ya, kemarin ketika sholat di rumah sendirian, sekarang sudah punya teman sholat berjamaah. Ya, besok kalau punya rezeki bisa menunaikan ibadah haji, ada teman, ada suami atau ada istri yang mendampingi pelaksanaan ibadah tersebut. Ya, itu namanya mencintai manusia dalam rangka beribadah kepada Allah. Kita bekerja mencari harta untuk tujuan beribadah kepada Allah. Dengan punya uang, kita bisa bersedekah. Dengan punya uang, kita bisa berangkat haji, kita bisa menunaikan ibadah umroh, dan seterusnya. Kita bekerja untuk tujuan ibadah. Ya, nah, karena itu, sekarang apa yang harus dimanajemen di dalam hati kita? Kita harus belajar mencintai Allah 100%. Kalau kita mencintai Allah 100%, cinta kepada Allah 100% seutuhnya di dalam hati kita, maka apapun yang kita inginkan akan Allah berikan. Ya, maka di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-165 kita diajarkan, wa minan nasi may yattakhizu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah wallazina amanu asyaddu hubban lillah. Dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman amat sangat cintanya kepada Allah. Ya. Jadi ada orang yang berdoa, ya, dengan cinta kepada dunia. Ada orang yang berdoa dengan cinta kepada Allah. Kita bisa lihat sejarah hidup, misal Syekh Ibnu Athaillah Asy-Syakandari, ya, seorang ulama sufi yang sangat kaya raya. Ya, apapun yang dia minta, Allah kabulkan. Salah satu doa beliau yang paling masyhur, ya Allah, berikanlah harta kepada kedua belah telapak tanganku, tapi jangan pernah berikan harta ke dalam hatiku. Ya, artinya apa? Jangan sampai manusia itu mencari harta kemudian diperbudak oleh hartanya.
Sehingga walaupun kayanya luar biasa, beliau dikenal sebagai orang yang sangat sederhana. Ya, hartanya semuanya digunakan untuk kebaikan, untuk kemanfaatan yang bisa dinikmati oleh begitu banyak orang. Ya, contoh orang yang diperbudak oleh hartanya, misalnya kita punya mobil, ya, mobil kita baru, mobil kita bagus, turun hujan. Seharusnya kan kalau kita mau keluar rumah ketika turun hujan, pakai mobil biar tidak kehujanan. Ini karena sayangnya kepada mobil, begitu hujan mobilnya disimpan di garasi. Dia cari mantel hujan, keluar rumah menggunakan sepeda motor. Nah, itu namanya diperbudak oleh hartanya. Ya, kita punya uang di tabungan, tetapi tidak bisa kita gunakan. Kita cuma menikmati angkanya saja. Di rekening kita lihat, kita bahagia melihat angkanya. Tetapi uang tadi tidak memberikan manfaat apapun untuk kita, apalagi untuk orang lain. Kita begitu pelit menggunakannya untuk sedekah, ya, bahkan bersedekah kepada diri kita sendiri pun kita pelitnya luar biasa. Kita capek mencari uang, tetapi kita tidak bisa menikmatinya. Nah, itu namanya orang-orang yang diperbudak oleh hartanya. Ya, nah, jadi jangan sampai kemudian cinta kepada mantan ini atau cinta kepada manusia ini menjadikan kita diperbudak oleh cinta tadi. Ya, seluruh uang kita habis untuk membiayai usaha agar mantan kembali. Istirahat pun sudah tidak sempat karena harus ke sana kemari mengejar mantan lagi. Ya, waktu untuk bekerja juga sudah tidak ada lagi. Kemudian sampai terlambat makan dan seterusnya. Nah, itu namanya kita diperbudak oleh cinta kita kepada mantan. Dan itulah yang menyebabkan kenapa doa kita belum terkabul. Kenapa mantan belum kembali kepada kita? Karena kita menjadikan mantan sebagai tujuan hidup kita, bukan menjadikan mantan ya sebagai cara atau jalan kita untuk lebih mendekat, lebih cinta kepada Allah. Ya, artinya begini. Kalau kita cinta kepada Allah, kita setiap hari memikirkan mantan, mencoba untuk ketemu mantan, mungkin bisa menghabiskan waktu 6-7 jam setiap hari. Sekarang berapa waktu yang kita gunakan untuk mengerjakan sholat? Berapa lama waktu yang kita gunakan untuk berdoa? Ya, jika mengejar mantan itu lebih banyak waktu yang kita habiskan, maka mantan tidak akan pernah kembali kepada kita. Karena itu tandanya mantan adalah tujuan hidup kita. Ketika kita jadikan manusia sebagai tujuan hidup kita, dia tidak akan pernah kembali kepada kita. Tetapi ketika tujuan hidup kita adalah Allah, tujuan hidup kita adalah keselamatan dunia akhirat, ya, kita berusaha agar mantan kembali. Kita berdoa, tetapi tidak kemudian membuat kita menjadi lupa dalam beribadah. Ya, kita ikhlas, kita pasrah kepada Allah. Kapanpun mantan akan dikembalikan, kita bersyukur. Kalaupun kemudian mantan belum kembali, Allah gantikan dengan yang lebih baik lagi, kita juga bersyukur. Karena apa? Kita mencari pasangan, mencari pendamping hidup, mencari suami ataupun istri, itu adalah mencari teman untuk beribadah kepada Allah. Mencari teman agar kita menjadi lebih dekat dengan Allah. Ya, nah, kalau hati kita 100% penuh dengan cinta kepada Allah, maka semua doa kita pasti akan terkabul. Insya Allah. Demikian, semoga bermanfaat.
Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.